Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafarihan Muhammad, NIM 205111261. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit keselamatan Jalan Tol Jagorawi. Ruas tol Jalan Tol Jagorawi merupakan jalan bebas hambatan yang dibutuhkan untuk mempercepat waktu tempuh jalan Jakarta ke Bogor dan Cimawi. Kondisi Jalan Tol Jagorawi saat ini sangat padat yang berakibat kepada meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan di jalan tol. Maka perlu pelaksanaan audit keselamatan jalan atau AKJ. Aspek jalan yang menjadi objek untuk diperiksa meliputi aspek geometri jalan, manajemen lalu lintas, bangunan, pelengkap jalan, dan pelengkap jalan. Hasilnya, dari segi geometri secara umum, jalan sudah dirancang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun terdapat bagian-bagian dari jalan tol yang masih memerlukan perbaikan. Penelitian ini akan membahas mengenai kondisi existing jalan tol Jagorawi berdasarkan pengamatan langsung yang dilaksanakan di lapangan dengan menggunakan formulir audit keselamatan jalan untuk jalan yang sudah operasional. Aspek yang ditinjau adalah aspek geometri, perkerasan bangunan, perlengkapan jalan, dan pelengkapan jalan. Sebagai hasil akhir, didapat daerah rawan kecelakaan pada ruas tol Jagorawi dengan analisis dari hasil pengamatan langsung dan dari data kecelakaan lalu lintas yang diperoleh dari Jasa Marga. Infrastruktur jaringan jalan tol di Indonesia sempat mengalami pertumbuhan yang sangat lambat selama beberapa tahun sebelum tahun 2015 dan menunjukkan pemeliharaan jaringan jalan yang kurang memadai. Kondisi ini menghasilkan lalu lintas sangat padat dan jumlah kecelakaan lalu lintas sangat tinggi. Menurut Tozalizia dan Rensel tahun 2012, Mohamed tahun 2013, Amir Tahigram dan Faya Gusi tahun 2016, serta Neven DKK tahun 2018. Beberapa parameter geometrik jalan yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan adalah kecepatan setempat, lebar dan jumlah jalur, lebar dan jenis bahu, lebar dan jenis median, adanya jalur mendaki, radius tikungan yang tajam, super elevasi, lengkung, jarak pandang, kelandaian, marka jalan, kondisi permukaan jalan. Menurut Suhotrot tahun 2017, kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh 3 jenis faktor yang berbeda, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor eksternal termasuk kondisi jalan. Menurut Welcome 2017, kecelakaan serius akan tetap terjadi apabila kita meninggalkan persoalan kondisi jalan yang tidak aman terhadap pengguna. Menurut WHO tahun 2018, peningkatan kecelakaan lalu lintas tidak boleh disepelekan karena pada dasarnya kecelakaan lalu lintas adalah predicted dan predictable. Berdasarkan data WHO 2018, jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas terus meningkat, mencapai 1,35 juta kematian sepanjang tahun 2016. Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab utama kematian bagi anak dan dewasa muda berusia 5-29 tahun. Selain itu, kecelakaan lalu lintas menempati peringkat ke-8 sebagai penyebab utama kematian sebagai orang segala jenis usia. Selanjutnya, solusi. Oleh karena itu, diperlukan audit keselamatan jalan AKJ untuk mengurangi jumlah korban kecelakaan menurut Himura 2017. AKJ merupakan pemeriksaan keselamatan jalan formal, jalan atau
proyek lalu lintas atau jenis lain dari proyek keselamatan yang memengaruhi pengguna jalan yang dilakukan oleh auditor independen atau tim auditor memiliki kualifikasi yang melaporkan potensi kecelakaan proyek dan kinerja keselamatan untuk semua jenis pengguna jalan. Audit keselamatan jalan merupakan bagian dari strategi pencegahan dari kecelakaan lalu lintas. Belter et al. 2016, Ram 2013, Gentleman and Devon 2016, dan Persia 2016 untuk melaksanakan audit pemeriksaan keselamatan jalan secara komprehensif dan sistematis dan independen dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki pengetahuan tentang peraturan, perencanaan, dan pelaksanaan perkerasan kontribusi desain geometrik dan bangunan. Pelengkap serta melengkapi jalan yang berpotensi meningkatkan konflik lalu lintas. Valderi et al. 2018, menurut Mulyono DKK 2019, fakta di lapangan menunjukkan banyaknya tikungan jalan yang tidak dilengkapi dengan rambu batas kecepatan yang disesuaikan dengan fungsi jalan dan banyak ruas-ruas jalan, baik bagian lurus maupun tikungan yang dibangun secara substandar karena kesulitan kelayakan fisiografis trase jalan. Selain itu, banyak ruas jalan yang rusak tidak dilengkapi rambu-rambu peringatan dan petunjuk lokasi kerusakan struktural jalan. Terima kasih. Sekian dari saya untuk mempresentasikan audit keselamatan jalan saya yang ada di Tol Jagorawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.